Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Pada hari ini senang banget kita lagi berada di bumi perkemahan Bincaru, Pasir Angling. Kali ini kita podcast Ibnu Taimiyah perdana ya, Iya, episode 1. Dengan senang hati kali ini untuk episode 1 kita kedatangan Ibu Yayasan kita, Ibu Siti Nurhayati, SIKOM, biasanya kita sebut dengan Bunda Yeti. Baik Ayah Bunda, kali ini episode perdana, episode pertama kita akan iya bincang-bincang santai santai, lah ya, santai ya, diskusi aja. diskusi aja ya tentang kesehatan mental. Baik, Bu Yeti seperti ini. Saya melihat di Instagram ada ibu-ibu, kemudian situasinya itu sedang dihalau sama petugas KAI Mm-mm. ketika si ibu ini berencana untuk entah melempar entah seperti apa menyakiti anaknya gitu seperti itu. Kemudian petugas PKI ini bilang ibu ibu ada masalah gitu ya. Dan kabar terakhir itu petugas KI-nya dapat penghargaan dari kepala atasannya Karena gitu ya. menyelamatkan. Betul, betul seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu fenomena di mana eh, lebih banyak ibu-ibu muda mungkin ya Kita udah tua. ketika angkatan lama lah ya kita ya, ketika bercerita atau meluapkan isi hatinya itu di media sosial sehingga kita yang membacanya itu sedikit tahu bagaimana rumah tangga yang bercerita ini gitu. Ya, Nah, seperti apa sih kesehatan mental para ibu-ibu ya? Karena ternyata di rumah tangga itu apinya, semangatnya, hidup dan matinya sebuah keluarga itu dari ibu. ya. Oke, silakan Ibu. Makasih Bu Deti. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir di episode pertama hari ini. Kita ini diskusi saja, bincang-bincang tentang fenomena yang terjadi. Kalau menurut saya sedikit kena mental, ya Nah, kan? iya betul. Sedikit kena mental gitu kan. Dulu sebetulnya kan nggak jauh beda ya, namanya ibu itu mulai dari pranikah, kemudian menikah, kemudian mempunyai anak, dinamikanya sama kan? Masalahnya juga nggak sama. Kenapa sekarang ibu-ibu kena mental, sedikitnya kena mental? Healing. Hah, harus mudah healing, healing dan healing lagi. Saya jadi kesindir. Nah, selanjutnya juga kenapa anak-anak ibu-ibu muda, terutama angkatan milenial atau generasi Z yang kita sebut, eh, mudah sekali untuk cucor, ya, butuh validasi mereka di media sosial. Seakan-akan semua orang harus tahu bagaimana sedihnya mereka hari itu, kecewanya mereka hari itu, marahnya mereka pada keadaan. Nah, jadi memang kita sepakat bahwa hari ini fenomena yang terjadi adalah anak-anak, anak muda, generasi mungkin usia 25, 30-an, itu sudah terkena dalam tanda kutip gangguan kesehatan mental. Tapi kita harus bisa membedakan dengan gangguan kejiwaan yang namanya disebut orang gila tanda kutip. Tapi itu bisa akan ke sana pada akhirnya kalau menurut saya. Jika tidak tertangani Tidak lebih tertangani awal. di awal. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Mungkin salah satunya yang paling sih ada dunia digital. Anak-anak muda sekarang itu mudah terprovokasi dengan apa yang terlihat. Jadi lamun bahasa Sunda panasan. Dulu kita kan nggak ada media sosial untuk kita mengcompare, ya kan? Kita hanya tahu ya udah suami saya kayak gini, anak saya kayak gini, mertua saya kayak gini, ya udah selesai. Tapi kamu kan di-compare. Ya Allah, orang lain mah anniversary-nya romantis. Kita mah sama aja nggak ingat tanggal lahir kita. Nah kayak gitu ya. Begitu banyak compare-compare, sehingga kita merasa yang paling terpuruk. Nah, tapi ada kuncinya. Kalau saya melihat, kemudian saya membaca, gitu ya. Sebenarnya ada satu hal yang bisa kita ambil benang merahnya dari semua yang peristiwa terjadi. Kenapa air muncul kena mental itu? Satu sebenarnya kuncinya, penyebabnya ya. Kalau kita kasih judul ya Bunda, tidak menerima takdir. Benar nggak sih?
Iya, betul betul. ya kan? Cuman anak-anak muda kan nggak mau dibilang agamis lah, apa sih ini agamis lah gitu kan, ya kan? Nggak relate gitu kan, nggak relate dong gitu kan. Ini nih obrolan saya sederhana, Dinai dulu lah nah ya. kan, contohnya sederhana lah gitu ya. Kalau misalnya ada nih yang surat kepada saya, duh usahanya nggak maju-maju gitu ya. Saya selalu dulu nasihat dari ibu saya, kurang dekat sama Allah. Nah kalau saya ngomong itu ke anak muda, nggak keterima mereka. Itu bukan solusi katanya. Mundur dulu langsung Nah, ya. nanti dulu, ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu kan. Ini harusnya kita saling kasih solusi gimana cara memaintain usaha. Padahal kalau kita kembali kepada Quran, kepada pedoman agama kita, semua berawal dari akidah. Jadi kalau kita nonton apapun yang kita lihat di medsos, nggak apa-apa. Kita lihat keberhasilan teman, kesuksesan teman, happy teman, kita akan dikritik biasa-biasa aja. Yaitu setiap orang punya fasenya gitu kan. Nah, kenapa akhirnya muncul ketika lihat itu menjadi sebuah panas hati ibaratnya ya. Orang lain mah ya, mereka mah ya. Nah, maka kembali yang kedua adalah ketika tidak menerima takdir, rasa kurangnya kita bersyukur. Nah, rasa syukur itu kan, nah kita kalau saya balik lagi ke anak muda sekarang, bukan itu kok gitu kan. Yang dibahasnya jangan terlalu agamis. Padahal satu-satunya solusi biar kita sehat mental, satu, kita menerima takdir dan ikhlas. Bahwa hari ini saya berjodoh dengan A, hari ini saya punya anak seperti itu, hari ini saya punya materi seperti ini, hari ini saya diuji dan seperti itu kan fase kehidupan. Nggak ada yang flat kok, pasti kan beda setiap orang. Dan beda-beda. Beda-beda. Dan harus dipastikan bahwa setiap orang punya problematika masing-masing. Sayangnya anak-anak muda sekarang percaya banget dengan apa yang dilihat. Padahal belum tentu ya. Oh, sama saya tidak menonton. Yang Sama saya dengan manis-manis semua iya, biasanya. iya. Malu lah yang jelek-jelek. Yang mungkin mereka traveling ke luar negeri, siapa tahu ngutang. Iya, kan? betul. Nah, yang kita ke Pangandaran ya. Nah, Iya. nah tapi kan mereka enak gitu kan. Kalau kita nongkrongnya di Pangalengan, kenapa teman kita ada di Swiss nongkrongnya? Wah, bergejolak dan usia yang sama. Nah, itu kan. Nah, ini kan rasa syukur yang hilang. Nah, jadi sebetulnya kuncinya sebenarnya dua, menerima takdir, kemudian rasa syukur diperbesar, gitu kan. Karena apa? Kalau kita melihat di bawah kita kan nggak akan pernah seperti itu. Cuman ya sayangnya kita sudah terjebak dalam media sosial yang luar biasa sehingga kita lupa akan rasa syukur itu, lupa. Saya yakin lupa, bukan tidak tahu ya, tapi lupa bahwa hari ini kita berbicara hari ini saja Bu Det, kita di tempat perkemahan anak-anak, kita sukacita hari ini, berapa banyak di luar sana yang sedang menangis, berapa banyak di luar sana yang sedang menderita, yang sedang berpikir hidup apa enggak, makan apa enggak. Nah ini yang kadang kita lupakan. Gitu. Itu ya, bagaimanapun saya nggak bisa lepas dari versi agama pada akhirnya. Iya, betul. Gitu kan. Karena jawaban apapun sebenarnya ada di agama ya. Berarti next step-nya baru setelah itu yang relate-nya lah bahasa gaul nama gitu ya. Apa kayak tadi usaha, oke kita cari solusinya nih untuk usaha ini kayak gimana kayak gitu ya. Nah itu kan diri kita ya. Tapi ada kalanya diri kita itu ingin ditemani gitu Betul. lah. Support system yang memang kita pun ingin gitu. Berarti kan kita komunikasi dong ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Banget. Iya betul ya. Banget. Jadi artinya ada satu kemarin saya juga lihat di salah satu media sosial itu suaminya bilang begini, nih istri saya tidur dari jam 10 pagi sampai 10 malam gitu ya. Nah itu ketika kita melihat suatu informasi di media sosial tidak bisa kita ambil secara bulat-bulat. Iya. Saya klik komentarnya dan ternyata di komentarnya itu malah mengkritisi si suami. Jadi ada beberapa yang komentar gini, Bapak itu ibunya udah tinggal tulang belulang. Kemudian ada lagi yang bilang, lagi sakit ya? Bapak itu ciri-ciri depresi gitu. Bapak yang salah gitu. Ada beberapa komentar seperti itu. Berarti kan kita sebagai perempuan ingin support system ya Bu. Itu Betul, kayak gimana banget, itu, Bu? banget. Gini loh Bu Det, kalau menurut saya satu, setiap individu yang akan menikah harusnya memang dia sudah menjadi manusia yang seutuhnya dalam tanda kutip ya. Dia orang yang dia sudah terpenuhi dengan kebahagiaan, dia sudah terpenuhi kebutuhan sosialnya, apalagi laki-laki kebutuhan ekonominya juga, kemudian mentalnya juga sehat, sehingga ketika mereka menikah, siapapun laki perempuan itu, maka tidak membutuhkan ekstraksi dari lawan. Karena mereka memang harusnya memberi, bukan menerima. Sayangnya, kebanyakan seperti yang tadi, ketika menikah ada misi pribadi, memang kita sepakat menikah
menikah itu ada cinta dengan cinta. Tapi bisa ada penuntutan. Saya menikah karena dia orang kaya nih. Kebayang dong saya bakal dapat ini, gitu kan. Tidak sedikit juga yang menikah muda ketika saya udah nggak betah di rumah. Saya nggak bahagia dengan ibu bapak saya. Banyak yang pernah kayak gitu. Saya nggak nyaman dengan runyamnya ibu bapak saya. Jadi saya nikah deh. Nah arti kan Pelarian dia ya. mau luka. Nah ini yang akan menjadi masalah besar di kemudian hari ketika satu, belum bisa memberi seutuhnya kepada pasangan. Kemudian kita juga akhirnya terbebani, bukan terbebani, punya beban baru yaitu punya anak. Seperti yang kasus barusan. Beberapa tahun lalu juga kita dengar kan mahasiswa yang aktivis di Salman yang membunuh 3 anak itu kan. Nah dipercaya wanita yang soleha, aktivis masjid gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia mengambil kesimpulan membunuh 3 anaknya? Karena dia khawatir dan masa depan anak-anak itu. Nah kekhawatiran itu kan lahir dari pola asuh. Inner child-nya ya. Nah, inner child yang belum selesai, kemudian pola itu kan turun-temurun rupanya, pola asuh itu. Karena ibunya begitu menstrik dia harus terbaik, gitu kan. Dan dia tidak memberikan apresiasi, seolah kalau kamu nggak the best, hidup kamu nggak akan baik deh gitu kan. Belajar dari pengalaman ibunya, dia khawatir bahwa dia tidak akan menjadi sukses mendidik anak-anaknya. Nah pada intinya semua orang butuh kok dukungan, semua orang butuh kok validasi, dan satu hal yang paling menarik bagi saya, semua orang butuh diakui ya Budet, kita kan butuh diapresiasi ya. Ya kan? Kayaknya itu semua orang Iya butuh butuh itu ya, itu gitu. butuh banget. Nah kalau kita miskin dengan cinta, gimana kita bisa mengapresiasi orang lain? Akhirnya tumbuhlah tuntutan dari diri kita buat validasi. Tadi muncullah status yang harus diakui oleh banyak orang. Makanya kan menggiring opini kan, pendapat, komen. Kenapa say? Ada apa gitu kan? Jadi kita butuh nih orang lain tahu nih, aku lagi sedih, Ya. ya, aku lagi marah, aku lagi kecewa. Nah kalau orang yang sehat dia nggak butuh validasi. Dia cukup memahami bahwa oke, hari ini aku sedang bersedih. Penyebab rasa sedihku dengan oh iya tadi suamiku bikin aku tersinggung. Paham? Dia betul. Rilis sendiri dia bisa. Oh saya hari ini marah karena anak saya ngomongnya kasar ke saya. Oke, nah, paham. Tinggal muncul tiba-tiba sebagai ibu sangat tersinggung nggak di Facebook. Kemudian suami yang mengerti ya kode buat suaminya mungkin nggak ada. Karena kita paham betul bahwa oh saya terluka jika dia paham betul dan dirinya. Saya akan marah jika dia tahu persis apa yang men-trigger dia. Nah itu kalau orang sudah memahami dirinya maka dia sudah sehat. Nah yang belum memahami dirinya, belum mengenal siapa dirinya, ini akan muncul tadi seperti tadi. Nah ini kan butuh proses Bu Neti, butuh pembelajaran. Makanya penting sekali memastikan anak-anak kita sehat mentalnya. Cara berpikir sudah benar. Cara berpikir yang penting sudah benar. Karena tidak sedikit yang cara berpikirnya memang kurang benar. Gitu. Berarti tahap pertama pahami diri sendiri dulu. Ya, pahami diri sendiri. Nah, memahami diri sendiri berarti kan butuh kesehatan mental. Jadi kita butuh validasi jelas dong, terutama dari pasangan. Kita butuh diapresiasi jelas. Jangankan pasangan, di dunia kerjanya kita butuh kok diapresiasi keberhasilan kita oleh partner, oleh atasan, oleh teman sejawat. Kemudian ya kita juga harus punya partner yang sama-sama sehatnya sama, satu frekuensi. Karena kan nggak sedikit, kan suami itu asimilasi ya, berasimilasi banget ya. Yang saya nggak tahu, yang saya nggak hobiin jadi hobi itu karena berasimilasi. Nah kita harus pastikan pasangan kita juga orang yang sehat. Bahasanya sefrekuensi. Nah satu frekuensi. Itu idealnya ya. Iya. Dan selamat bagi yang sudah sefrekuensi. Itu nggak mudah loh. Ya betul. Sangat nggak mudah. Butuh komunikasi yang panjang. Ya. Untuk menyamakan frekuensi itu. Nah berarti idealnya memang sebelum nikah harus banyak memang diskusi, artinya betul, ya banyak ngobrol. Betul, banyak ngobrol, banyak diskusi. Idealnya kan inner child masing-masing sudah selesai, tapi jikalaupun belum, berarti komitmen untuk saling menyelesaikan inner child yang masing-masing. Betul. Gitu. Saling support seperti itu ya. Nah kalaupun akhirnya tidak sefrekuensi sampai kembali lagi ya tadi. Nah jika Allah menakdiri, kembali kepada takdir. Ya. Idealnya memang kita satu frekuensi. Seneng banget. Ya, suami istri tuh teman ngobrol pagi, sore, malam sambil ngopi, so sweet gitu ya. Sesederhana itu sampai tua gitu ya. Nah, tapi kalau Allah menakdirkan tidak. Nah, orang yang cerdas secara emosi, orang yang sehat mentalnya, dia boleh ngambil keputusan yang sehat. Kan ada orang tidak sedikit yang memilih divorce, ya kan? Nggak apa-apa, karena Allah membolehkan pilihan. Tapi ya.
Tapi maaf, dibenci. Iya, iya dibenci. Nah, dua pilihan mau bertahan dan tidak bertahan itu pilihan kan. Nah, tetapi yang pasti bagaimana kita menyikapi takdir itu, menerimanya, kemudian berdamai. Jangan sampai ketika divorce kan, aduh saya mah suka ini ya Bunda, suka sedih ya, suka ngeri juga, suka malu sendiri kalau udah cara itu wah saling menghujat, saling ngagibah. Itu kan bapaknya anak-anak, ini kan ibunya anak-anak, tapi lupa ya bahwa mereka pernah bahagia. Kenapa sih harus mulai membuka aib yang aduh saya ngeri banget gitu ya. Dan nggak akan beres-beres ya. Akan Kayak beres-beres. gitu Dan ya. itu kan luka dalam. Apalagi sekarang ada media sosial yang ada jejak digital ya. Itu kan sangat menyedihkan buat anak-anaknya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Berbicara dengan ma'ruf nanti kalau akan bertahan. Kita bicara ya kita pahami. Oh ya saya tipikalnya introvert misalnya. Suami saya extrovert kemudian malah open main pisan gitu kan. Akraban pisan ke banyak orang. Ya kayak nah tak apa-apa. Di situ kan ada deal-dealan. Ada bergaining. Sifat aku begini, sifat kamu begitu. Jika tidak selesai, tidak ada titik temunya, berpisah ya dengan cara yang baik, berpisah dengan cara yang ma'ruf. Bekerja sama tetap membimbing anak-anak sampai mereka dewasa. Indah juga kok. Jadi kalaupun memutuskan untuk bercerai, bercerai dengan dewasa akhirnya. Iya, ya. dengan yang sehat, kata-kata Sehat yang lah ya, indah, dewasa, yang sehat. sehat Iya. gitu ya. Jadi ya kalau bersama juga pada hari saling menyakiti itu apa ya? Bukan berarti begitu mudahnya divorce tidak. Betul. Tetapi ya poinnya tadi. Paling akhir Iya. setelah perjuangan yang Jadi panjang gitu. poinnya adalah kita sehat nggak ya nih? Kita sehat nggak? Ya kalau rumah tangga sehat, berbeda ya pasti akan berbeda ya, nggak akan yang sama kan. Tapi intinya sehat nggak buat suami istri, sehat nggak buat anak-anak. Kalau kita mengambil pun sehat nggak juga buat kita pelakunya, juga buat anak-anak. Nah sehingga sangat meminimalisir trauma ke anak juga buat pelakunya, yaitu ayah dan ibu. Artinya ketika kita memilih yang manapun, kita harus memotong inner child kita, jangan sampai bisa Harus bisa menularkan ke berdamai. anak-anak ya. Kita harus berdamai, benar. Berdamai Kita lah ya, berdamai. gitu. Jadi kembali ke yang tadi ya, kenapa muncul kesehatan mental, gangguan emosi, kurang cerdasnya spiritual, kurang cerdasnya emosi, karena nggak menerima takdir sebenarnya. Ada kemarahan, ada kecewaan, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih nggak diperlakukan seperti ini? Kenapa sih? Nah itu kan. Nah poinnya sebenarnya ini idealnya ya Bu Det ya, karena saya juga sedang belajar. Ketika saya berbicara bukan berarti saya sudah lewat fase itu, tidak juga. Tetapi saya teringat nasihat Ustadz bahwa kalau semua orang berpikir tentang kewajiban, maka akan memudahkan segalanya. Contoh, suami istri nih ya, kasih contoh. Si suami paham betul kewajiban saya menyenangkan istri. Si istri juga sadar betul bahwa kewajiban menyenangkan suami. Nggak berbicara hak itu, fokusnya kewajiban. Karena hak itu biarkan Allah yang memberikan. Ini satu cerita yang paling lucu yang saya pernah dengar. Jadi suami istri ke pasar di bulan Ramadan, kemudian lihat pisang. Si istri kan berpikir, pengen ngolok, beli pisang itu. Dia beli santan gitu kan, beli pisang. Si suami di kepalanya lihat pisang, senang kan istri beli pisang, alhamdulillah kita bikin pisang goreng, ada kemarin pisang kebayang. Nah kalau mau berpikir tentang hak, aku harus diserangkan oleh kamu harus diserangkan aku gitu ya, maka sisi bilang ini, entong anak kolak, kata bapaknya teh, tuh bu lah pisang goreng, kok alim abdi mah. Nah tapi kalau istri yang bilang gini, ayah teh, ibu beli pisang, pengen pisang goreng di kemarin, oh ayah mau, emang ibu pengen apa? Kolak, ya udah sok kolak, ya enggak, kolak besok aja. Nah akhirnya kan saling menurunkan ego. Tapi kalau ini hak saya dulu ya, makanya akan pisang atuh bu, bapak teh di kamar yang pisang, ari bapak itu terus besar santan. Nah hal yang kecil saja itu sudah terlihat gitu kan, bagaimana ketika semua orang berbicara tentang kewajiban saya apa. Nah makanya indah ya kalau setiap orang idealnya selalu bisa seperti itu. Anak kewajibannya apa ya kepada ibu, kepada orang tua, ibu kepada anak orang tua pada anak apa, suami kepada istri kepada suami. Selalu suara begitu, dan mereka biar aja hak kita mana sama Allah aja nanti diatur. Makanya seluruhnya akan menurunkan ego, maka persinggungan itu akan sangat sedikit. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Nah, dan kalaupun yang katanya garilat, kayaknya setelah itu didahulukan, yang di belakang akan Allah selesaikan, segerakan. Kalaupun memang belum segera diselesaikan, ya anggaplah sebagai penggugur dosa kita. Betul ya.
Dan indahnya gini Bu Det, ketika kita menurunkan ego karena Allah dan mementingkan kewajiban kita kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Nah kadang anak-anak muda sekarang lupa dengan itu. Karena mereka ya tadi yang pertama terlihat ada compare-nya dengan mereka yang lebih good. Ya kok orang lain ya. Terus kapan kok kita kayak gini? Nah rasa syukur hilang ya. Kemudian terus menuntut kayaknya kewajiban dia deh ke aku. Bukan apa ya kewajiban guna. Itu kadang-kadang Bude apa ya? Saya sering menangis saya ingat itu ya Allah. Saya selalu berbicara ke anak-anak, "Tete, Aa, ini teh Bunda." Oh, seolah-olah ya. Iya. Padahal kalau direnung, saya sudah memenuhi kewajiban saya nggak ya sebagai ibu kepada mereka? Sudah all out belum? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Makanya akan indah sekali ketika setiap orang, setiap keluarga, setiap suami istri berbicara tentang kewajibannya dulu sebelum hak-haknya. Nah, sampai pada titik itu apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi, satu-satunya yang memperbaiki mental kita hanya tauhid kepada Allah. Kedua, rasa syukur kita ditingkatkan. Karena yang paling susah istiqomah ya. Nah, istiqomah paling penting istiqomah bersyukur. Iya. Itu. Nah, yang ketiga belajar memperbaiki terus memperbaiki. Nah, seru sekali nih obrolan saat ini. Ini ringan saja diskusi ringan ya Bu Det. Diskusi ringan tapi dalam sebenarnya ya. Baik Ayah Bunda, ini akan berlanjut. Ya, kalaupun misalnya Ayah Bunda punya masukan, tema-tema apa yang ingin diangkat di episode-episode berikutnya, boleh silakan DM ke Instagram kami ataupun melalui komen-komen di YouTube juga. Silakan kami tunggu ya Ayah Bunda ya. Insya Allah nanti yang terpilih akan ada sedikit berprestasi mata ya dari kami seperti itu. Baik, Ayah Bunda, Ibu Yati izin ditutup. Ayah Bunda SD Ibnu Taimiyah, demikian bincang-bincang kali ini dengan tema kesehatan mental. Terima kasih. Ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.